Saya melihat sesosok makhluk atau mungkin seperti manusia, mungkin entah apalah itu. Yang jelas dia menggunakan baju putih panjang, kakinya nggak kelihatan gitu. Bajunya lusuh dan rambut terurai ke depan. Dia melintas di depan saya begitu saja dengan perlahannya dan saya itu sangat jelas melihat itu. Kali ini saya akan menceritakan kejadian nyata yang saya alami pada saat saya masih kos di salah satu daerah di Jakarta. Awal mula seperti pada umumnya mahasiswa-mahasiswa lain yang dari daerah, saya juga ngekos di salah satu daerah di Jakarta yang tempatnya berdekatan dengan kampus saya. Nah, di sana juga saya ngekos nggak sendiri, barengan. Jadi untuk lebih menghemat, kami patungan. Di sana hari-hari berjalan seperti biasanya, nggak ada yang sesuatu yang aneh, sesuatu yang mencurigakan atau apalah gitu. Hingga tiba di suatu waktu, awalnya pada saat itu saya sedang ujian semesteran. Malam itu saya dan teman-teman itu belajar bersama lah di kamar kos saya, yang mana supaya pada saat kuliah pagi kita nggak kesiangan gitu. Singkatnya, kami belajar seperti biasa sambil menyalakan radio pada saat itu sebagai musik pengiring lah, supaya lebih santai, lebih tenang. Tapi tiba-tiba channel dari radio tersebut berpindah sendiri. Dari yang tadinya lagu-lagu anak muda, ini berganti jadi lagu-lagu tua gitu kan, usia ya, lagu-lagu di zaman-zamannya tahun 70-an mungkin atau awal-awal 80-an gitu. Itu berulang kali berganti sendiri. Setelah kita balikin lagi nih channelnya ke channel semula, dia kembali lagi ke sana. Channelnya kita balikin lagi ke channel semula, dia kembali lagi ke lagu-lagu tua tersebut. Sampai akhirnya si volume suara di radio itu, karena kebetulan tipnya pakai remote, jadi dari remote nih kami kecilkan gitu kan. Kebetulan yang pegang remote itu hari itu Jack, teman saya. Di sana ada bertiga, saya, Jack, Angge, dan saya ya, bertiga. Jack ini pegang remote, dia dikecilkan. Tapi karena memang di sana digital tipnya, jadi dia ada si volume itu naik turun sendiri. Saya dan Angge udah bilang, Jack jangan bercanda, kita lagi belajar. Enggak kok nih, lihat deh. Nah, Jack bilang begitu sambil memperlihatkan dia mengecilkan volume, seperti seperti rebutan gitu yang terjadi. Itu rebutan, Jack mengecilkan volume sementara di tip di radio itu membesar sendiri, sampai akhirnya dimatikanlah radio tersebut oleh si Jack. Tapi setelah dimatikan dalam waktu mungkin 2-3 menit, radio tersebut nyala lagi, nyala dengan sendirinya dan memutar lagu lawas tersebut dengan volume yang lebih kencang dari sebelumnya. Di sana kami kaget, lalu kami cabut deh tuh stop kontaknya. Akhirnya radio mati. Berjalan seperti itu, setelah
beberapa hari, kejadian unik lain, kejadian aneh lain berlanjut. Beberapa hari setelah itu, bahkan sampai selama 3 minggu berturut-turut di malam yang sama. Kalau nggak salah itu antara malam Rabu atau malam Kamis tepatnya. Di malam pertama, di minggu pertama setelah kejadian radio naik turun itu, volumenya, di sana saya sendiri pada waktu itu. Dan di kosan pun lagi sepi juga, karena teman-teman saya lagi pada pulang juga. Sana pintu kosan saya terbuka ya kurang lebih mungkin 30 atau 40 sentian lah. Di sana di tengah malam saya melihat sesosok makhluk atau mungkin seperti manusia, mungkin entah apalah itu. Yang jelas dia menggunakan baju putih panjang, kakinya nggak kelihatan gitu. Bajunya lusuh dan rambut terurai ke depan. Dia melintas di depan saya begitu saja dengan perlahannya dan saya itu sangat jelas melihat itu. Saya pikir itu mungkin penjaga kosan mungkin kan gitu. Lalu nggak saya hiraukan, saya coba keluar, lihat, oh tidak ada apa-apa, ayo sudahlah, saya nggak mau memperpanjang pemikiran yang aneh-aneh kan, karena kebetulan di sana saya sedang sendiri. Lalu saya tutup pintu, nggak lama terdengar lagi suara ada langkah atau sendal yang berjalan dengan diseret, kurang lebih 3 kali atau 4 kali mungkin. Saya masih tetap nggak berpikir bahwa itu yang aneh-aneh. Namun pada saat itu kan saya tidur, bangun subuh harinya, saya mau ke kamar mandi, ternyata saya lihat sendal itu di depan kamar saya berantakan. Sendal berantakan, sementara biasanya yang penjaga kosan, si mbak penjaga kosan itu 5:30 atau jam 6 baru bangun, baru bersih-bersih kan gitu. Lalu singkatnya masuk ke minggu kedua. Minggu kedua di hari yang sama, saya tidur berdua bersama Angge, bersebelahan. Nah, di tengah-tengah saya tidur, ya antara sadar dan tidak sadar, saya melihat dengan jelas, sangat jelas sekali, di atas perut saya itu ada sesosok makhluk yang menggunakan kain putih, baju putih panjang, kakinya tidak terlihat juga, kainnya putih dengan corak-corak seperti kotor, dengan rambut yang terurai ke depan, itu berdiri persis di perut saya. Di sana saya panik, sangat-sangat panik karena kaget. Lalu saya berusaha meminta tolong ke Angge, tapi dia tidur biasa aja, nggak seperti ada gangguan apa, enggak. Dia tidur pules, malah sambil peluk guling gitu kan. Di sana saya semakin takut, semakin menjadi. Bahkan saya sempat melihat diri saya sendiri yang sedang tidur dengan berkeringat dan gelisah. Di sana saya mulai semakin panik, nggak tahu harus bagaimana. Yang jelas, akhirnya yang saya ingat hanya berdoa. Berdoa sesuai apa yang saya ingat, apa yang terlintas pada saat itu. Saya membaca doa, ya Tuhan, ya Allah, tolong. Setelah itu, tiba-tiba makhluk itu hilang. Dan saya bangun, ternyata memang sudah pagi juga pada saat itu, ya kurang lebih jam 5 atau setengah 6. Dan saya bangunkan Angge sebelah. Dia bangun, ada apa? Dia bilang. Saya bilang, Angge, tadi
gue minta tolong sama lu, kok lu nggak bantuin gue, lu malah tidur aja, lempeng-lempeng aja. Enggak bro, gue nggak tahu, kalau lu bangunin gue pasti gue bangun dong, biasa juga kan begitu. Nah, emang sebenarnya ada apa sih? Di sana mulai saya mau menceritakan tapi takut, tidak menceritakan tapi memang kenyataannya seperti itu. Lalu di sana ya sudah deh, nggak ada apa-apa, saya bilang. Ya udah. Nah, lalu berlanjut kepada minggu ketiga. Minggu ketiga di hari yang sama juga. Dan pada saat itu saya juga tidur sama Anggi juga bersama, karena memang dia teman kos saya juga. Di minggu ketiga itu kejadiannya sama seperti halnya saya, seperti antara sadar dan nggak sadar. Saya melihat sesosok makhluk seperti kakek-kakek dengan jenggot yang panjang, dengan tinggi kurang lebih mungkin 80 atau 100 cm, menggendong anak kecil laki-laki yang mungkin tingginya antara 60 atau 70 sentian. Itu di dalam kamar saya, dan berlarian seperti orang sedang lagi main petak umpet di dalam. Si anak kecil itu di atas lemari, si kakek itu di atas meja, dan ya dikelilingi lah seperti itu. Lalu saya sempat menegur di sana, ngapain sih di sini? Gangguin orang aja, saya bilang begitu. Lalu kakek itu mukanya seperti marah karena mungkin saya menegurnya gitu. Mukanya marah, memerah, matanya juga menjadi memerah. Nah, di sana saya kaget. Lalu kakek itu bilang, "Saya ada di sini sebelum kamu ada di sini." Sana saya kaget, saya terbangun, kan itu masih posisi di tengah malam ya, kurang lebih mungkin jam 2-an atau jam 3-an. Sana pagi-paginya setelah bangun tidur, Angge pun bangun, saya menceritakan semua kejadian. Dari awal radio sampai kejadian kakek-kakek tersebut, saya ceritakan semua ke Angge. Lalu pada saat itu Angge langsung pulang ke rumahnya, ke daerah Tangerang. Dan ya saya juga melakukan kegiatan lain di hari itu yang memang kebetulan juga hari libur juga. Namun sorenya setelah maghrib Angge sudah ada lagi di kosan. Dia ngobrol sama saya, bercerita begitu begini. Ternyata dia pulang ke Tangerang itu menemui guru ngajinya, ustadznya. Dia menceritakan semua kejadian itu, semuanya seperti apa. Dan gurunya berpesan, jangan lupa untuk berdoa. Bilang seperti itu. Ya sudah, karena memang saya pikir, sudah deh, sudah selesai. Yang penting kita istilahnya sudah lalui semua. Dan malam itu Angge tidur juga di kamar saya. Di malam itu, pada saat itu saya dan Angge tidur bersebelahan, ada keanehan yang luar biasa, di mana mimpi saya dan mimpi Angge ini ternyata nyambung. Saya di dalam mimpi saya seperti sedang berperang dengan makhluk-makhluk aneh yang memang seperti telinganya besar atau yang menyeramkan seperti apa gitu. Saya berperang dengan mereka, saya sendirian, saya harus menolong banyak orang di dalamnya, dan ternyata Angge pun sama gitu. Kami bertemu akhirnya di satu titik yang mana saling membelakangi gitu. Saling membelakangi, benturan, kami bertemu, kami kaget. Loh, ya bro, yuk sama-sama, kita sama-sama saling bantu. Nah, akhirnya kami di sana berdua berperang di depan, saling membelakangi, sementara di belakang kami ini istilahnya orang-orang yang kami lindungi lah, seperti itu dalam cerita mimpinya. Di sana Angge bilang, "Bro, bikin perisai lingkaran. Nah, nanti saya bantu dari luar." Dia bilang, "Ya,
Seperti itu dia bilang. Dan di sana seperti halnya seperti halnya di film-film kolosal zaman dulu yang mengeluarkan cahaya seperti ilmu seperti itu. Nah, hal itu terjadi. Saya seperti mengeluarkan cahaya biru yang mengelilingi kami semua. Lalu Angge masih di luar lingkaran tersebut sedang melawan istilahnya makhluk-makhluk seperti itu. Dan saya berkata ke Angge, "Ya udah masuk." Nah, pada saat itu Angge masuk. Karena saking terdesaknya juga. Hanya saja pada saat Angge masuk, tersisalah satu kaki dia yang belum sempat masuk. Nah, kaki yang belum sempat masuk itu menjadi lubang bagi perisai saya. Akhirnya si makhluk yang lain karena saking banyaknya bisa menerobos masuk melalui celah itu. Akhirnya kami di sana terkapar semua, kena semua, terutama saya dan Angge yang ya istilahnya paling parah lah di sana. Keesokan harinya setelah kejadian itu, Angge langsung sakit, demam, kurang lebih 3 hari lah. Sebelum Angge sembuh, sakit itu berpindah ke saya, sama juga. Demam 3 hari, dan begitu ternyata seterusnya sampai semua isi kosan itu terkena sakit secara bergantian. Kurang lebih ada di kosan itu ada 15 atau 16 kamar. Kami bergantian selama kurang lebih 1 bulan atau 40 hari ya. Di sana Angge menceritakan semua kejadian lagi kepada guru ngajinya, kepada Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz memberikan penjelasan kepada Angge untuk memberikan seperti hal sebuah misi gitu kan, mencari ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kosan tersebut. Di sana saya dan Angge berdiskusi begitu begini. Akhirnya di suatu waktu, di suatu malam yang memang di sana sudah sepi juga, kebetulannya kamar saya itu berdampingan dengan tangga untuk naik ke lantai 2. Di sana ada gudang kecil di bawah lantai, di bawah tangga tersebut, gudang barang-barang. Nah, kami mencoba masuk ke sana. Ternyata di dalam itu pun di balik gudang tersebut ada seperti seperti ada tangga lagi gitu. Ada tangga lagi di dalam sana karena memang gelap, tidak diberikan lampu. Jadi kami pakai senter dari ponsel. Kami coba lihat, kami telusuri, dan ternyata di dalam itu ada seperti sesajen. Karena memang pemilik kosan kami waktu itu memang orang Chinese. Nah, di sana kami menemukan itu, kami kaget. Lalu setelah menemukan itu, besoknya Angge pulang lagi ke guru ngajinya menceritakan bahwa kami menemukan seperti sesajen, begitu begini. Nah, akhirnya begitu selesai, Angge balik lagi ke kosan. Di sana Angge menceritakan semuanya bahwa ada kesinambungan antara kejadian awal sampai akhir itu. Dan kami pun mendapatkan pesan yang memang ya sangat bermanfaat buat kami di sana dari guru ngajinya Angge, untuk jangan lupa menjalankan sholat, kalau bisa sambil ngaji. Dan setelah kejadian itu kami mulai menjalankan ritual sholat, mulai ngaji bersama Angge, bersama di kosan. Kejadian itu udah tidak terjadi lagi, terutama terhadap kami nih, terhadap saya dan Angge. Sahabat Kegelapan, terima kasih telah menyimak kisah nyata kami ini. Jangan lupa untuk terus subscribe, loncengnya, share,
dan juga komentarnya agar kami tetap semangat menceritakan kisah-kisah nyata yang kami alami. Gudang Gelap, karena di balik kegelapan tersimpan banyak kisah nyata.